Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya, Natania Enda Permata, dengan NIM C2401241047 dari kelompok 8, akan mempresentasikan mengenai analisis pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan kurisi, Nemipterus japonicus, yang ditangkap di Selat Sunda. Adapun melatar belakangi hal ini, yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Salah satu perairan yang ada di Indonesia yaitu Selat Sunda. Selat Sunda ini diapit oleh dua pulau, yaitu Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Di dalam Selat Sunda ini, yang pastinya terdapat banyak sekali biota yang melengkapi Selat Sunda. Salah satu biotanya tersebut adalah ikan kurisi. Ikan kurisi ini merupakan ikan yang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai konsumsi ataupun juga sebagai mata pencarian. Ikan kurisi ini kami analisis dengan menggunakan ilmu biologi perikanan. Ilmu biologi perikanan ini merupakan salah satu cabang biologi di mana kita menganalisis, mempelajari mengenai perikanan lewat dari pertumbuhannya, reproduksi, dan juga seperti apa kebiasaan makannya. Adapun metode yang kita lakukan, yang pertama, kita melakukannya pada bulan Agustus sampai bulan Desember tahun 2025 di tempat Laboratorium Biologi Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Adapun alat bahan yang kita pakai bisa kita lihat pada layar PowerPoint. Adapun prosedur kerja yang kita lakukan pada aspek pertumbuhan, pertama kita akan menimbang bobot ikannya, kemudian kita akan mengukur panjang ikannya, kemudian kita mengeluarkan lambung, gona, dan juga usus dari ikannya. Setelah itu untuk reproduksi, kita akan menghitung jumlah telur yang ada pada gona tersebut, kemudian kita juga menghitung diameter telur-telur yang ada pada gona. Kemudian pada makanan ikan, kita mengukur panjang usus ikan kurisi, kemudian kita juga mengerik makanan yang ada pada lambung dan kita mengidentifikasi apa saja makanan yang ada pada lambung ikan tersebut. Adapun analisis data yang kita lakukan pada pertumbuhan ikan, kita menghitung distribusi frekuensi panjang, menghitung hubungan panjang bobotnya, kemudian kita juga menghitung faktor kondisi dan menentukan apakah dia isometrik ataupun alometrik. Adapun pada reproduksi, kita menghitung proporsi kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, dan juga fekunditasnya. Kemudian pada makanan ikan, kita akan menghitung index of preponderance, luas relumnya, tumpang tindih, dan juga index of stomach content, dan kita juga menghitung seberapa panjang ususnya. Pada aspek pertumbuhan, kita ketahui pada distribusi frekuensi panjang, diketahui pada gabungan jantan dan betina kita dapatkan pada selang kelas yang paling tinggi, yaitu 138 sampai 159. Pada jantan kita dapatkan di selang kelas 160 sampai 181, dan pada betina kita dapatkan di selang kelas 182 sampai 203. Pada hubungan panjang total gabungan, kita dapatkan bahwa setiap penambahan panjang satu satuan akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4537. Dan untuk HPB total jantan kita dapatkan setiap penambahan panjang satu satuan akan mempengaruhi bobot sebesar 2,6089. Pada betina kita dapatkan setiap penambahan panjang satu satuan akan mempengaruhi bobot sebesar 2,3458. Untuk pola pertumbuhannya sendiri secara keseluruhan kita dapatkan bahwa ikan kurisi ini merupakan alometrik negatif pola pertumbuhannya. Dan untuk hubungan panjang dan bobot kita dapatkan pada jantan yang paling besar itu kita dapatkan di bulan Maret dengan nilai 0,6627, sedangkan untuk betina kita dapatkan di bulan yang sama di bulan Maret dengan nilai 0,7706. Untuk faktor kondisi gabungan dari ikan ini kita dapatkan yang paling tinggi itu ada di selang kelas 226 sampai 247. Dan untuk jantan kita dapatkan yang paling tinggi itu ada di 226 dan 200 sampai 247. Dan untuk betina kita dapatkan yang paling tinggi itu ada pada 204 sampai 225. Untuk reproduksi sendiri kita dapatkan bahwa nisbah kelamin ikan kurisi pada bulan Januari, Maret, dan Mei secara keseluruhan untuk jantan dan betina eh, bisa kita simpulkan mereka ini tidak seimbang. Untuk tingkat kematangan gonad gabungan jantan dan betina yang paling mendominasi itu adalah TKG2.
Sedangkan untuk yang betina, yang paling mendominasi itu adalah TKG 4. Dan untuk yang jantan, yang paling mendominasi itu adalah TKG 2. Untuk indeks kematangan gonad secara gabungan, yang paling tinggi itu ada pada TKG 5. Sedangkan pada betina yang paling tinggi itu adalah TKG 4. Dan pada IKG jantan yang paling tinggi itu ada pada TKG 5. Adapun hubungan fekunditas dengan panjang, di mana setiap penambahan panjang sebesar 35,721 akan mempengaruhi fekunditas sebesar 1,204. Dan pada fekunditas dengan bobot sendiri, di mana tiap penambahan bobot 2.552,1 akan mempengaruhi fekunditas sebesar 0,5101. Untuk diameter telur total sendiri, kita dapatkan puncaknya itu ada pada selang kelas 0,03 sampai 0,033, di mana dengan hanya memiliki satu puncak, berarti ikan kurisi termasuk dalam total spawner. Untuk makanan ikan sendiri, indeks of preponderance gabungannya ini kita dapatkan di angka 45%, yaitu merupakan makanan utamanya yaitu ikan. Sedangkan makanan pelengkapnya itu ada pada udang, potongan kepiting, dan juga beberapa organisme yang tidak teridentifikasi. Untuk jantan sendiri kita dapatkan makanan utamanya di angka 44%, yaitu organisme yang tidak teridentifikasi. Berarti jantan ini tidak memiliki makanan utama. Tidak teridentifikasi karena mungkin saja sudah tercerna dan kita juga tidak bisa mengkategorikan apakah ini ikan, udang, ataupun makanan lain sebagainya. Dan untuk makanan pelengkapnya sendiri itu ada udang, ikan, dan juga potongan kepiting. Untuk yang betina, kita dapatkan di angka 59% itu yaitu ikan. Sedangkan untuk makanan pelengkapnya itu ada potongan kepiting, udang, dan juga beberapa organisme yang sudah tidak teridentifikasi. Adapun juga luas relung ikan ini kita dapatkan di angka 0,3976 dan pada betina ada di angka 0,1713. Di mana dengan nilai yang menjauhi satu ini kita dapatkan bahwa ikan kurisit ini termasuk ikan yang sangat selektif dalam mencari makanannya. Untuk tumpang tindih ikan kuris ini didapatkan nilai 0,7782, di mana nilai ini mendekati satu, yang berarti bisa kita simpulkan secara relatif ikan kuris tiap individunya ini memiliki preferensi makanan yang sama. Untuk hubungan volume makan dan juga panjang tubuh ikan kurisi, kita dapatkan secara keseluruhan di angka setiap penambahan panjang 0,2692 akan menambah volume makanan ikan kurisi sebanyak 0,0095. Kita dapatkan juga dengan nilai R kuadratnya itu sebanyak 4,37%, di mana 4,37% ini kita simpulkan ikan kurisi ini akan memakan makanan yang di sekitarnya. Dia tidak mencari ke tempat-tempat yang jauh, dan yang pasti walaupun dia memakan makanan yang di sekitarnya, dia juga tetap relatif selektif. Dan untuk panjang usus relatifnya sendiri ini kita dapatkan di angka 0,6409, di mana dengan nilai ini, yaitu kurang satu, bisa kita simpulkan bahwa ikan ini adalah ikan karnivora. Untuk index of stomach contentnya ini kita dapatkan yang secara gabungan yang paling tinggi itu ada pada TKG 1. Sedangkan pada betina kita dapatkan yang paling tinggi itu ada di TKG 3. Dan untuk jantan sendiri yang paling tinggi itu ada pada TKG 2. Bisa kita simpulkan dengan ikan ini memiliki pola pertumbuhan negatif, yaitu pertambahan pancingnya lebih dominan daripada bobotnya. Ikan ini termasuk ikan karnivora dan juga tergolong dalam ikan total spawner dan juga bisa dibilang cenderung sangat relatif dengan makanannya dan juga memiliki preferensi sama makanannya antar individu. Sarannya yaitu perlu dilakukan kajian lanjut mengenai ikan kurisi yang ada pada Selat Sunda supaya kita mengetahui seberapa banyak stok yang ada di Selat Sunda mengenai ikan kurisi ini. Dan kita juga perlu menjaga kondisi perairan dan juga penangkapan di Selat Sunda supaya ikan kurisi ini tetap bisa lestari. Sekian presentasi mengenai analisis pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan kurisi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.